kami dari kelompok 4 Pharmacovigilance, kami akan menayangkan terkait dengan video monitoring efek samping obat secara manual. Saya Putulan Oktaviana, NIM 086. Saya Nimade Putri Utari Dewi, NIM 063. Saya Juliana Putri, NIM 068. Yuk kita simak videonya. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Putri Utari Dewi, mahasiswa dari Universitas Bali Internasional, ingin mewawancari Bapak terkait pelaporan meso manual. Sebelum itu, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai sebentar? Ya, bersedia. Baik Bapak, saya izin meminta data Bapak sedikit. Nama Bapak siapa? Nama saya, nama Tiang Madekado. Saya mulai pertanyaan pertama ya Pak ya. Apakah Bapak pernah mendengar tentang apa itu farmakovigilan? Kalau iya, jawab iya. Kalau tidak, jawab tidak. Apa ya, tidak tahu tuh. Tidak aja. Berarti tidak tahu Pak ya. Menurut Bapak, siapa saja yang berperan dalam farmakovigilan? Apa itu maksudnya farmakovigilan tuh? Berarti nggak tahu Pak ya? Ya, Tidak tahu. Apakah Bapak pernah mengalami kemerahan atau bengkak atau efek lain setelah minum obat atau pakai salep gitu Pak? ya pernah. Kayak gimana itu Pak? Ya, kayak itu muncul kemerahan. Muncul kemerahan Pak ya? Apabila pernah, apakah menurut Bapak hal tersebut perlu dilaporkan? Iya atau tidak? Ya, perlu. Iya, perlu. Apabila iya, apa alasan Bapak perlu dilaporkan? Ya, supaya bisa menangani atau membuat apa namanya tuh, salep yang baru itu lebih paten lagi. Kemana Bapak mengatakan apabila Bapak mengalami hal-hal yang terjadi seperti di atas? Ya, kemana ya, kalau kita sih kurang tahu. Tidak tahu ya. Baik, itu saja sih Pak pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan ada edukasi terkait farmakovigilan dan pelaporan meso manual. Di sini saya akan melanjutkan pemberian edukasi terkait farmakovigilance dan pelaporan manual meso menggunakan meso kuning. Bapak nggih, di sini saya menjelaskan sedikit terkait farmakovigilance tersebut merupakan ilmu yang biasanya digunakan untuk mengetahui efek samping obat untuk mengurangi terjadinya efek samping obat terhadap obat yang digunakan. Nah, untuk yang berperan dalam farmakovigilance itu biasanya itu yang pertama ada masyarakat Bapak, di mana masyarakat tersebut merupakan peran utama yang dimana masyarakat tersebut yang merasakan terlebih dahulu efek samping obat yang dirasakan. Kemudian dari masyarakat tersebut akan melaporkan ke nakes ataupun apoteker di tempat mereka membeli obat tersebut, dan apoteker tersebut akan melakukan pelaporan, di mana pelaporan tersebut akan dikirimkan ke BPOM. Nah, maka dari itu yang berperan dalam farmakovigilan itu ada 3 Bapak nggih, masyarakat. Yang pertama itu ada masyarakat, yang kedua itu ada nakes, yang ketiga itu ada BPOM. Bapak, itu sedikit tadi mengenai materi terkait pelaporan menggunakan metode manual. Di sini saya ada satu poster untuk Bapak, di mana yang bertujuan untuk agar Bapak memahami lebih lanjut mengenai farmakovigilan dan pelaporan manual menggunakan meso kuning tersebut. Nanti Bapak bisa baca-baca dari poster ini mengenai harus
gimana untuk melaporkan efek samping tersebut dan apa saja gejala-gejala yang bisa timbul dari efek samping tersebut Bapak nggih. Iya. Untuk pengerjaan post-testnya bisa Bapak lakukan di sini Bapak nggih. Bisa ditulis terlebih dahulu nama, usia, pekerjaan, pendidikan terakhir Bapak. Dari hasil pretest Bapak mengatakan kalau Bapak itu pernah terkena efek samping obat nih Bapak. Ya, Baik untuk efek samping tersebut Bapak bisa laporkan nih ke Bapak ke nakes kalau Bapak merasa kalau efek samping tersebut memang sudah fatal. Bapak bisa melaporkannya itu ke nakes, salah satunya itu ke apoteker, di mana apoteker yang Bapak bisa laporkan itu di tempat Bapak membeli obat di apotek tersebut. Nah, nanti dari apoteker tersebut akan menganalisis terkait efek samping yang Bapak rasakan, di mana menggunakan formulir kuning seperti ini Bapak nggih, di mana nanti apoteker tersebut akan mengidentifikasi terlebih dahulu identitas Bapak, mulai dari nama, umur, dan berat badan Bapak. Setelah itu, apoteker akan melakukan analisa terkait obat yang kemungkinan menyebabkan terjadinya efek samping di Bapak. Nah, setelah apoteker tersebut melakukan analisis, kemudian formulir kuning ini akan dikirimkan ke Balai POM dengan cara mengirimkan melalui kantor pos Bapak nggih. Pelaporan efek samping obat dapat dilakukan menggunakan formulir kuning, di mana pengisian formulir kuning ini dapat dilakukan oleh nakes. Kemudian, formulir kuning yang telah ditulis oleh nakes akan dikirimkan melalui pos ke Pusat Farmakovigilance atau MESO Nasional Badan BPOM. Ya Bapak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Sekian edukasi yang saya berikan ke Bapak pada pagi hari ini Bapak nggih, semoga bermanfaat dan bisa dilaksanakan jika merasakan efek samping dari obat tersebut Bapak nggih.